pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang meliputi pelayanan preventif, promotif, dan kuratif. Untuk program vertikal tapi keterpaduan program dan pedoman klinis ya. Jadi memudahkan pada pelayanan balita yang overlapping gejala. Tujuannya di sini, tujuan dari MTBS dan MTBM di sini adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian balita ya yang terkait dengan penyebab utama penyakit pada balita melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di unit rawat jalan fasilitas kesehatan dasar, memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan balita. Sisanya, nah sasarannya ya kita untuk mempersingkat tadi ada di buku panduan ya sasarannya MTBS dan gizi buruk 0 sampai 5 tahun. Balita umur 2 bulan sampai 5 tahun yang sakit, kemudian bayi umur kurang dari 2 bulan, bayi muda yang sakit dan sehat. Nah, di sini kita ada harus memegang bagan dari MTBS dan MTBM ini ya, seperti ini. Kemudian ada juga form ini khusus untuk balita yang sakit. MTBS dan MTBM juga ada tersendiri formnya. Nah, pada jelaskan saran budayanya. Nah, tadi kan sudah semua mengisi form ya untuk MTBS-nya. Yang di sini jelaskan untuk identitas. Di sana untuk pengisian identitas kita mulai baca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Dari identitas di sana ada tanggal kunjungan. Di situ kita bisa melihat alamat, nama anak. Di situ nama anaknya nanti ada laki atau perempuan itu dilingkari, nama ibu, umur, tahun dan bulan, berat badan, panjang tinggi, lila, panjang atau tinggi badan, Pak Dokter, G, panjang atau tinggi badannya ini. Ya, untuk anak itu dipakai tinggi badan, G. Di situ ada keluhan anaknya sakit napi. Setelah itu kita ke daerahnya, daerah endemis malaria, ya atau tidak itu dicentang. Jika iya, dilingkari positif, dan jika tidak, yang dilingkari negatif. Nah, kunjungan itu kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Setelah selesai pengisian identitas, kita lanjut ke penilaian. Di penilaian kita ada, di situ ada 4 penilaian dari bertanya, melihat, mendengar, dan meraba. Pada saat kita bertanya di situ kepada anak, apakah tidak bisa minum atau menyusu? Bagan halaman 2. Nah, salah satu terdapat satu atau lebih tanda berikut, kita bisa melihat di sana untuk klasifikasinya. Klasifikasi untuk klasifikasinya apa aja? Warna merah dan hijau. Jika klasifikasinya sudah di tanda merah, berarti kita harus segera merujuk, dan hijau berarti itu sudah stabil. Nggak ada kuning. Nggak ada. Untuk ke diare, diare ditanyakan ke apakah anak diare atau tidak, itu dicentang. Sudah berapa lama anak itu diare? Adakah darah dalam tinja? Kita bisa melihat dari keadaan umum anak. Dari diarenya dulu.
kita bisa melihat ke bagan halaman 3. Salah. Halaman 4 ya. Bagan halaman 4. Ada salah satu terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut. Berarti bisa diklasifikasikan, dibaca di bagan warna merah, kuning, dan hijau. Di sana untuk klasifikasinya sudah dijelaskan. Dan kalau ada di bagan diklasifikasinya berwarna merah, itu segera dirujuk. Dan warna kuning itu diarenya masih bisa diobati. Dan untuk warna hijau itu sudah tidak ada, masih bisa dibawa ke rawat jalan. Masih bisa dirawat jalan. Apakah anak batuk dan atau sukar bernafas? Di situ tergolong ada pernafasan normal. Pernafasan normal itu kurang dari 40 menit. 40 menit. 40 kali per menit. Maaf dok. Di situ kita bisa melihat di bagan halaman 3. Hitung nafas dalam 1 menit. Jika terdapat salah satu, klasifikasinya dilihat di bagan halaman 3. Apakah dia tergolong pneumonia berat, pneumonia, dan batuk bukan pneumonia. Disklasifikasinya sudah ada. Untuk bagannya itu yang berwarna merah harus segera dirujuk, dan warna kuning masih bisa di pengobatan di spesifiknya, dan untuk yang warna hijau masih bisa dirawat jalan. Sekarang saya akan melanjutkan ke langkah yang ketiga. Sini ada pun langkah ketiga, yaitu penilaian dan klasifikasi untuk demam dan infeksi telinga. Nah, di sini di formnya kita kan sudah lihat ya, kalau misalnya kalau ada anak demam, kita tanyakan kepada ibunya apakah anaknya demam. Jika iya, kita centang ya di formnya. Ya. Terus kita lakukan pemeriksaan juga pada bagian suhunya. Kita di sini untuk pemeriksaan suhu kita pakai termometer aksila ya. Untuk suhunya apabila ditemukan suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, kita lingkari. Terus untuk bagian anamnesis itu kita kan dari hasil kita bertanya kepada ibunya, kalau misalnya anak demam, jika ibunya bilang ya kan kita centang. Terus dari anamnesisnya kita lingkari. Kalau misalnya ada teraba panas juga pada tubuh anaknya, kita juga bisa lingkari. Di sini ada anamnesis atau teraba panas atau suhu lebih dari 37,5 derajat. Kemudian kita tentukan juga daerah endemisnya. Di sini ada tinggi, rendah, dan juga non endemis. Kalau misalnya daerah tinggi atau rendah, kita bisa lihat di buku bagan MTBS-nya, yaitu paling di halaman terakhir. Di sana ada daerah-daerah yang termasuk endemis malaria tinggi atau rendah. Tapi jika tidak ada disebutkan daerah tersebut masuk endemis tinggi atau rendah, itu bisa masuk ke non endemis. Kemudian jika daerah non endemis malaria, kita tanyakan apakah ada riwayat anaknya tersebut bepergian selama 2 minggu. Kemudian ke daerah mana, apakah ke daerahnya termasuk endemis tinggi atau rendah. Kemudian kita tanyakan juga sudah berapa lama anaknya demam. Terus jika lebih dari 7 hari, apakah demamnya setiap hari atau kemudian jika pernah sakit malaria, pernah minum obat anti malaria, kita juga tanyakan kepada ibunya. Kemudian apakah anak juga menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan juga melihat apakah adanya kaku kudu, kita juga melakukan pemeriksaan juga. Kemudian lihat adanya penyebab lain dari demam. Nah, penyebab lain dari demam itu kita bisa lihat apakah anaknya ada
penyebab lainnya demam itu mungkin dari penyakit seperti infeksi saluran kencing, infeksi telinga, luka dengan infeksi, atau mungkin anaknya ada sakit tenggorokan juga bisa dilihat, juga ditanyakan kepada ibunya. Kemudian lihat adanya tanda-tanda campak saat ini. Nah, tanda-tanda campak itu ada ruam kemerahan di kulit yang menyeluruh dan terdapat salah satu tanda berikut: batuk, pilek, dan mata merah. Kemudian untuk pemeriksaan malaria di sini, kalau balita dengan daerah endemis tinggi itu kita harus lakukan pemeriksaan malaria baik itu berupa RDT dan mikroskopis. Ya, itu harus dilakukan tes malaria kalau di daerah endemis tinggi. Kemudian jika tidak ditemukan penyebab pasti demam di daerah endemis rendah, juga kita lakukan tes malaria juga ya. Kemudian apabila tes malaria tidak tersedia di daerah endemis tinggi atau rendah, kita tetap klasifikasikan sebagai malaria. Kemudian untuk jika demamnya lebih dari 14 hari dan atau berulang tanpa sebab yang jelas, kita lacak kemungkinan TB. Nah, kita bisa lihat di diagnosis dan pengobatan TB-nya juga ya. Kemudian untuk endemis malaria tinggi atau rendah ini kan